Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelly Amani. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai struktur dan sifat molekul target. Target kerja obat umumnya berupa makromolekul, yaitu mengetahui fungsi setiap makromolekul dalam tubuh dan mengidentifikasi apakah druggable target, lalu mengetahui struktur molekul target sehingga dapat didesain molekul obat dengan pengikatan yang sesuai. Selanjutnya, mengetahui lokasi binding site. Selanjutnya, memahami bagaimana mekanisme kerja makromolekul tersebut, misalnya mekanisme katalisis enzim. Apa saja molekul-molekul yang dapat menjadi target kerja obat atau druggable target? Nah, salah satunya adalah protein. Protein merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Protein dapat berupa reseptor, enzim, dan protein transport. Nah, berikutnya adalah asam nukleat. Ada beberapa obat yang bekerja langsung pada asam nukleat, baik pada DNA maupun RNA. Nah, selanjutnya ada organel sel. Organel sel juga dapat menjadi target kerja obat. Contohnya adalah ribosom dan lisosom. Protein. Apa itu protein? Protein adalah suatu makromolekul besar yang tersusun dari asam-asam amino yang saling berikatan yang membentuk ikatan peptida. Struktur protein terdiri dari yang pertama, struktur primer, yang kedua, struktur sekunder, yang ketiga, struktur tersier, yang keempat, struktur kuartener. Apa fungsi protein? Yang pertama adalah protein struktural, berfungsi untuk mempertahankan struktur tubuh, contohnya keratin dan kolagen. Yang kedua adalah protein transport, berfungsi untuk menyelundupkan bahan-bahan kimia penting yaitu asam amino, gula, dan asam nukleat ke dalam sel. Yang ketiga adalah enzim dan reseptor, merupakan protein paling umum menjadi target kerja obat. Yang keempat adalah protein miscellaneous dan interaksi protein-protein. Banyak situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek selular tertentu. Contohnya adalah polimerisasi tubulin membentuk mikrotubul. Enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa enzim tersebut, reaksi dalam tubuh akan berlangsung sangat lambat. Enzim berfungsi mempercepat tercapainya kondisi equilibrium. Enzim mengkatalisis reaksi kimia dengan cara yang pertama, menyiapkan permukaan enzim sebagai tempat berlangsungnya reaksi dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Yang kedua, enzim memposisikan reaktan pada posisi yang tepat untuk terjadinya reaksi. Yang ketiga, melemahkan ikatan pada reaktan. Yang keempat, berpartisipasi dalam mekanisme reaksi. Yang kelima, enzim membentuk interaksi yang kuat dengan kondisi transisi dibandingkan dengan substrat ataupun produk. Kofaktor. Apa itu kofaktor? Kofaktor adalah bagian non-protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Defisiensi kofaktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Kofaktor dapat berupa ion-ion logam, contohnya Zn2+, atau molekul kecil yang disebut koenzim. Reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor adalah makromolekul biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksinya dengan molekul messenger berupa neurotransmitter, hormon, dan imunodulator. Reseptor merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit seperti depresi, Parkinson, psikosis, gagal jantung, asma, dan lain-lain.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi. Terima kasih saya ucapkan dan semoga bermanfaat.